Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Fisya Putra, mahasiswa Universitas Nasional, ingin menjawab soal pertanyaan untuk nilai UTS saya. Yang pertama, perbedaan sistem konvensional dan sistem pakar. Sistem konvensional merupakan sebuah sistem yang didapat secara manual dari hasil pemikiran seseorang yang dituangkan melalui sebuah metode atau cara-cara tertentu. Sedangkan sistem pakar merupakan sebuah sistem yang didapat dari hasil pemikiran seseorang, kemudian dituangkan ke dalam sistem komputerisasi dan digunakan secara langsung untuk mendapatkan penyelesaian dari suatu masalah. Di sini saya memilih sistem pakar karena mempunyai tujuan utama yang efektif, lebih menunggulkan penggunaan pengetahuan daripada pengguna data, sehingga lebih mudah untuk berurusan dengan data kualitatif. Di sini kelihatan jelas perbedaan antara sistem konvensional dan sistem pakar. Di sistem konvensional itu ada informasi dan pemrosesan biasanya jadi satu dengan program. Terus program tidak pernah salah kecuali pemrogramannya yang salah. Biasanya tidak bisa menjelaskan mengapa suatu input data itu dibutuhkan atau bagaimana output itu diperoleh. Pengubahan program cukup sulit dan merepotkan. Sistem hanya akan bekerja jika sistem tersebut sudah lengkap. Eksekusi dilakukan langkah demi langkah secara algoritmi. Menggunakan data, tujuan utama adalah efisiensi. Sebelah kanan ada sistem pakar. Pertama itu basis pengetahuan merupakan bagian terpisah dari mekanisme inferensi. Dua itu program bisa saja melakukan kesalahan. Ketiga, penjelasan adalah bagian terpenting dari sistem pakar. Keempat, pengubahan pada aturan atau kaidah dapat dilakukan dengan mudah. Kelima, sistem dapat bekerja hanya dengan beberapa aturan. Keenam, eksekusi dilakukan pada keseluruhan basis pengetahuan secara heuristik. 7, menggunakan pengetahuan. Ke-8 itu tujuan utama adalah efektivitas. Di sini video yang dari Mark Zuckerberg dengan proses AI-nya. Good morning, Jarvis. Good morning, Mark. It's Saturday, so you only have 5 meetings. Dia membuka ordeng Room sendiri. temperature is set to a cool 68 degrees. Earlier this year, I started building a simple AI to help Voice run our atau home. suara I talked to Jarvis dari Mark using this Zuckerberg. app I built. It uses artificial intelligence to understand me and figure out what to do. Max woke up a few minutes ago. I'm entertaining her. All right, let's go check on her. Good morning, Max. Let's practice our Mandarin. Jarvis, your Mandarin is so soothing. 谢谢. Jarvis also helps me get ready in the morning. Fresh shirt. Fire in the hole. Dia melempar Hell jaket. yeah. Jarvis knows when to make me breakfast. Your toast is ready. All right. It's time for my call with Shrep. Can you get him on the video conference line? Setting up the Membuat server roti. now. Remember to check on the AI guidance system for Aquila. One of the best things about Jarvis is it could recognize people at the gate, let them in automatically, and then just tell me about it. Mark, your parents are coming in. Saudaranya datang, dia It's mengenali. Jarvis. And Jarvis can play all of our favorite music. Hey, play us some good Nickelback songs. I'm sorry, Mark. I'm afraid I can't do that. There are no good Nickelback songs. Good. That was actually a test. Okay, how about just play some songs that our whole family likes? The itsy bitsy spider climbed up the water spout. What? I'm a dad now. This is what I listen to. Jarvis also likes to join our family for playtime. Who should we tickle next? I think we should tickle Max. I'm also experimenting with other voices. Stop her! She's getting away!
Do it now! memperingati anaknya. And if I don't want to talk, I can just text Jarvis through a messenger bot that I built. Matikan lampu. Yeah, my bad. So this has been pretty fun, but I need some more ideas for Jarvis, so leave them in the comments and I'll try to build some of them. Alright, movie time, Jarvis. You got it, Mark. First, I need to teach you to make me some more popcorn. Menurut saya tentu ini merupakan contoh kecerdasan buatan yang dipasang di rumah atau home AI yang bernama Jarvis. Jarvis sendiri dapat melakukan beberapa tugas atau perintah hanya lewat perintah suara dari smartphone. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan Jarvis. Sebelah kiri ada kelebihan. Yang pertama itu fasilitas voice recognition pada Jarvis sangat mempermudah user untuk berinteraksi, bahkan cukup dengan perintah suara. Kedua, hologram peripheral dan gesture recognition memudahkan interaksi dengan sistem. Tiga, tampilan pada layar sangat membantu user untuk mengetahui informasi langsung. Keempat, dapat mengenali suara user pemakainya. Sebelah kanan adalah kekurangan. Pertama, sistem belum dapat benar-benar belajar sendiri keterampilan baru. Kedua, langkahnya perangkat terkoneksi ke internet serta terkait mention. Ketiga, pengenalan suara membutuhkan beberapa perintah tegas seperti lafal dan intonasi yang jelas. Keempat, hanya mengenali suara user saja tanpa mendengar orang lain. Keempat, tiga konsep dasar kecerdasan terlihat jelas pada di gambar berikut. Pertama, jika dikaitkan dengan konsep kecerdasan, ada 1, lebih permanen, 2, lebih mudah dipublikasikan, 3, lebih efektif. Yang kedua, jika dikaitkan dengan konsep representasi pengetahuan, yang pertama, dapat membuat objek dan relasi menjadi jelas. Kedua, membuat pekerjaan lebih cepat. 3, jika dikaitkan dengan konsep sistem pakar. Yang pertama itu, kemampuan menjelaskan dari mana asal sebuah solusi, menentukan dan menginterpretasikan cara-cara mengatasi. 3, mengatur tingkah laku suatu environment secara kompleks. 5, pendapat asisten dari robot Iron Man. Jarvis atau asisten robot tersebut dapat menunjukkan beberapa tugas atau perintah yang bisa dilakukan Jarvis dengan baik. Hanya dengan lewat perintah suara, konsep yang sebenarnya mirip dengan Amazon Echo dan Google Home. Dengan menggunakan data processing membuat Jarvis menjadi asisten robot yang interaktif dan efektif. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.